Melintasi masa lalu, kamu menjadi anak selir yang lemah dan sering sakit di keluarga Taifu. Posisimu bahkan lebih rendah daripada anjing di rumah, sehingga kamu tidak berani melawan ketika makananmu direbut. Namun, tidak ada yang tahu bahwa semua ini hanyalah penyamaranmu. Dan selama ini kamu diam-diam mengumpulkan kekayaan. Kekayaan yang kamu kumpulkan selama 3 tahun ini sudah cukup untuk menjadikanmu orang terkaya di ibu kota. Kamu hanya menunggu waktu keluar dari rumah Taifu, agar bisa hidup bebas seperti burung di langit. Namun, hal yang tidak kamu duga adalah sebuah dekret kekaisaran tiba-tiba memintamu untuk ikut seleksi menantu putri. Apakah penyamaranmu telah terbongkar? Semua orang yang mendengar dekret itu tampak bingung. Kakak sulungmu, Shen Yun, terlihat sangat marah. Dengan nada sinis, dia memandangmu. Adik kedua benar-benar hebat. Kamu menunduk dan batuk ringan 2 kali, sebelum mengangkat kepala dengan bingung. Kakak, tenanglah, aku belum pernah bertemu kaisar, apalagi memiliki hubungan dengan putri. Dekret ini membuatku tidak tahu harus bagaimana. Setelah 3 tahun berlatih keras, aktingmu sudah sangat sempurna. Tidak ada yang bisa melihat bahwa kamu hanya berpura-pura sakit. Meskipun Shen Yun merasa tidak puas, dia tidak bisa mengatakan bahwa kaisar salah pilih. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Ayahmu juga tidak bisa memahami hal ini. Saat ini, kaisar hanya memiliki 1 putri, yang sangat ia sayangi seperti permata. Seleksi menantu kali ini, 9 kandidat pertama sudah ditentukan. Hanya posisi terakhir yang belum ditetapkan. Shen Yun adalah salah satu kandidat favorit. Namun, hasil akhir kali ini sangat mengejutkan. Tiba-tiba muncul kuda hitam. Namun, kamu sendiri juga merasa bingung dengan hasil ini. Kamu tidak habis pikir bagaimana hal ini bisa terjadi. Kenapa justru kamu yang terpilih? Keluarga Shen mulai saling berbisik. Mereka tidak menyangka posisi itu diberikan kepada adik kedua, bukan kakak sulung. Nyonya besar pasti sangat marah. Toh, mungkin hanya sebagai pelengkap saja. Tidak mungkin, kaisar sangat menyayangi putri. Bagaimana mungkin hanya memilih orang sembarangan? Kamu akhirnya memilih kembali ke kamar. Kamu merasa hari-hari tenangmu sudah berakhir. Ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin ada dekret seperti ini? Setelah 3 tahun melintasi waktu, tiba-tiba kamu menjadi anak keberuntungan. Saat itu, pintu kamar terbuka dengan bunyi krek. Pelayan setiamu, Feng Bao, menyelinap masuk. Selamat, Tuan Muda. Anda menjadi calon menantu putri. Tadi saya lihat, wajah Tuan Besar sampai hijau karena marah. Namun, kamu hanya mendengus pelan dan berkata, "Selamat apa? Aku lebih suka jalur rendah hati dan kaya diam-diam." Dan sekarang, seseorang malah menyorotiku. Apakah ada yang sudah mengetahui rahasiaku? Kamu meremas cangkir teh di tanganmu. Di kerajaan Dongyu, status resmi sangat penting. Namun, kamu tidak memiliki jabatan apapun. Di permukaan, kamu hanya membuka klinik di kota Sui. Dengan begitu, kamu menghindari kompetisi dengan Shen Yun. Tetapi, jika dia tahu apa yang kamu lakukan di belakang layar, dia pasti akan menghancurkanmu. Larut malam, kamu tidak bisa tidur. Kamu mengambil pena dan menulis 2 huruf besar di kertas. Pejabat dan pedagang. Pejabat menekan pedagang. Bagaimana cara membalikkan keadaan? Apakah aku harus benar-benar menjadi menantu putri? Tapi calon terakhir hanyalah penghias saja. Dan siapa yang merekomendasikanku kepada kaisar? Apakah orang itu ingin membongkar penyamaranku? Semua ini menjadi semakin membingungkan. Kemudian, kamu membangunkan Feng Bao dan keluar, menuju klinik bersama-sama. Namun, saat tiba di depan pintu klinik, sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundakmu. Berani tanya, apakah Anda tabib di klinik ini? Ada pasien dengan kondisi darurat. Tolong lihatkan. Melihat wajahnya yang cemas, kamu hanya tersenyum dingin di dalam hati. Di malam yang tenang seperti ini, bagaimana dia bisa muncul tanpa suara? Dia pasti seorang ahli bela diri. Tampaknya dalang di balik ini sudah tidak sabar lagi. Kamu segera menunjukkan sikap seorang tabib. Menyelamatkan orang itu penting. Di mana pasiennya? Melihat kamu setuju begitu cepat, orang itu terlihat terkejut. Semua alasan yang telah ia siapkan terlupakan. Kamu tertawa kecil di dalam hati. Berani-beraninya dia menguji aktingku. Lalu, kamu meminta Feng Bao mengambil kotak obat, dan mengikuti orang itu naik ke sebuah kereta kuda yang tampak biasa. Namun, begitu masuk, kamu mencium aroma pedas yang tajam. Kerangka kereta ini ternyata terbuat dari kayu huang-huali. Sungguh terlalu mewah. Segera, kamu dibawa masuk ke sebuah kamar kecil. Di sana terlihat seseorang berbaring di atas tempat tidur. Selimut menutupi tubuhnya dengan rapat. Hanya 1 tangan yang terlihat keluar. Silakan tabib memeriksa denyut nadinya. Suara itu terdengar lemah. Tanpa ragu, kamu memegang pergelangan tangannya. Kemudian, dengan sedikit senyum di sudut bibir, kamu berkata, angin dingin masuk ke tubuh. Cara tercepat adalah menggunakan metode KOP. Tolong lepaskan pakaian Anda. Mendengar itu, orang yang membawamu terlihat kaget. Orang di tempat tidur juga tampak ragu-ragu. Tuan, sudah larut malam. Pasiennya saja tidak terburu-buru. Biarkan saja dia, Feng Bao berkata dengan nada keras. Mendengar itu, kamu langsung berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, orang di tempat tidur tiba-tiba duduk. Dia adalah seorang pria tampan dengan wajah seperti giok. Tabib ini, sejak kecil aku takut pada orang asing.
Bisakah Anda membuatkan resep ramuan untuk saya? Suaranya terdengar seperti campuran antara laki-laki dan perempuan. Namun, jawabanmu membuatnya sangat terkejut. Tuan, tolong jangan mempermainkan saya. Kesehatan Anda prima. Tenaga dalam Anda sangat kuat. Pilek biasa tidak mungkin membuat Anda sakit parah. Saya hanyalah tabib biasa. Tidak ada hubungan dengan orang istana. Tolong beritahu saya, kenapa seorang Kasim berpura-pura sakit dan mencari saya? Begitu kalimat itu selesai, Feng Bao langsung merinding. Dia menatap Kasim di tempat tidur dengan tidak percaya. Dia terlalu tampan. Tabib Sen benar-benar luar biasa. Kasim di tempat tidur tetap tenang. Kasim di tempat tidur tetap tenang. Namun nada suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Besok, tepat pukul 12 siang. Datanglah ke Yuchun Tower untuk bertemu dengan tuan saya. Ini jelas bukan undangan, melainkan perintah. Jabatan yang lebih tinggi saja bisa menindas orang. Apalagi bangsawan istana. Kamu berdiri dan memberi hormat. Saya akan datang, pasti. Setelah menjauh dari rumah tersebut, Feng Bao akhirnya bisa bernapas lega. Tuan, mereka sebenarnya siapa? Kamu diam dan hanya menatap bulan di atas. Berpikir bahwa risiko selalu seiring dengan peluang. Baiklah, kita lihat saja besok apa hubungan kita. Esokan paginya, saat kamu kembali ke kediaman Taifu dari klinik, semua orang di rumah sibuk membicarakan dekret kekaisaran. Ekspresi mereka menunjukkan bahwa ini akan menjadi tontonan menarik. Saat itu Sen Yun kebetulan muncul. Melihatmu, dia dengan sengaja mengangkat jubah pejabatnya. Adik kedua, sejak menerima dekret, sebaiknya kamu bersiap-siap untuk seleksi menantu putri. Meskipun 9 kandidat lainnya memiliki jabatan resmi, dan berasal dari keluarga pejabat. Keluarga Taifu kita juga merupakan keluarga pejabat turun-temurun. Tidak kalah dari mereka, makna ucapannya jelas. Dia meremehkanmu. Sebagai anggota keluarga pejabat, kamu dianggap tidak berguna. Dia, Sen Yun, adalah putra sulung dan seorang pejabat. Di hadapanmu, dia merasa bisa bersikap angkuh. Kamu mengabaikannya, berpura-pura sakit kepala, dan kembali ke kamar. Lalu mencuci muka dan mengganti pakaian. Melihat persiapanmu yang besar, Feng Bao mencibir. Tuan, Anda benar-benar ingin pergi? Orang-orang sudah mengajukan saya ke Kaisar. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan? Tepat pukul 12 siang, ketika kamu dan Feng Bao tiba di Yuchun Tower. Pemilik toko muncul dengan halus. Dia mempersilakan pemilik utama, yaitu kamu, naik ke atas. Tampaknya orang yang mengundangmu sudah menyiapkan segalanya, dan dia menunggumu di ruang terbaik yang kamu desain sendiri, ruang Guilai. Saat tiba di sudut paling tersembunyi di lantai atas, kamu melihat 2 orang dengan pakaian biasa. Mereka adalah Kusir dan Kasim dari malam sebelumnya. Begitu masuk ke dalam ruangan, semburat aroma samar langsung tercium. Kamu tahu pasti, aroma ini bukan sesuatu yang biasa digunakan orang. Ini adalah wewangian khusus istana. Seorang pria muda yang elegan sudah duduk di sana. Aura bangsawan memancar dari dirinya. Namun, ketika pintu di belakangmu tertutup, kamu tiba-tiba membungkuk memberi hormat. Salam hormat kepada Yang Mulia Putri. Xiao Ling tersenyum dingin. Tuan muda Sen kedua benar-benar jeli. Kamu menjawab dengan tenang, mampu menjadikan tabib biasa seperti saya calon menantu putri. Setelah dipikir-pikir, hanya Yang Mulia yang bisa melakukan ini. Xiao Ling tersenyum dengan mata berbinar. Tabib biasa seperti kamu, kalau aku tidak diam-diam menyelidikimu lebih dari setahun, aku pasti sudah tertipu olehmu. Mendengar itu, kamu terkejut. Lebih dari setahun, kapan aku mulai diawasi? Pemilik Yuchun Tower adalah kamu. Pemilik Hongyu Tower juga kamu. Bahkan toko kosmetik paling laris di kota Sui juga milikmu. Belum lagi semua properti yang kamu miliki di kota Sui dan pinggirannya. Seluruh kekayaan keluarga Sen, bagi kamu hanyalah setetes air di lautan. Melihat Xiao Ling datang dengan persiapan matang, dia langsung membongkar semua rahasiamu. Kelopak matamu berkedut beberapa kali. Kamu buru-buru menjelaskan, saya hanya seorang anak selir, tidak dihargai di keluarga ini. Itulah sebabnya saya terpaksa berbisnis. Alasan saya melakukannya secara diam-diam, hanyalah agar saya bisa mandiri setelah meninggalkan rumah ini. Supaya saya bisa hidup dengan bebas dan bahagia. Xiao Ling tertawa dingin. Kamu tidak berani terbuka karena kamu masih terikat dengan keluarga Taifu. Selama kamu belum keluar dari rumah ini, kekayaanmu sewaktu-waktu bisa diambil oleh Taifu. Xiao Ling benar-benar memahami pikiranmu. Akhirnya kamu tidak tahan untuk bertanya. Saya yang hina ini, berani bertanya. Mengapa Yang Mulia merekomendasikan saya menjadi calon menantu putri? Dia tertawa kecil. Kata-kata berikutnya benar-benar memukulmu telak. Hanya saling membutuhkan. Jika kamu menjadi menantu putri, ayahku akan memberikanmu rumah. Aku keluar dari istana. Kamu keluar dari rumah. Kita mendirikan rumah tangga sendiri. Sebagai suami istri, kita menjalani hidup masing-masing tanpa campur tangan. Di masa depan, kita menjadi sekutu. Adapun urusan di pengawas kuil, akan ada orangku yang mengurusnya demi keselamatanmu. Kamu mengangkat alismu. Yang Mulia ini benar-benar ahli dalam negosiasi. Dia menyebutkan semua kesulitanmu, dan menjanjikan solusi yang indah. Tepat saat dia mengira kamu akan setuju, kamu hanya tersenyum tenang. Jika Yang Mulia ingin bersekongkol dengan saya,
Perkataan tadi tidak cukup tulus. Mata Xiaoling sedikit berubah. Lalu menurutmu, apa itu ketulusan? Yang Mulia mengetahui kelemahanku, tapi aku tidak tahu apapun tentang Anda. Daripada sepenuhnya berada di bawah kendali Anda, ku lebih memilih menjadi ikan asin yang perlahan naik. Setelah hening sejenak, Xiaoling tampaknya telah membuat keputusan. Apa yang ingin kamu ketahui? Kamu menatap langsung ke matanya yang indah. Mengapa Yang Mulia memilihku? Kamu memiliki niat untuk mandiri. Itu 1. Kamu memiliki kelemahan. Itu 2. Kamu bisa mengeluarkan banyak uang. Itu 3. Bisnis di bawah namamu memiliki banyak kegunaan. Itu 4. Kamu pandai berpura-pura. Itu 5. Dan kamu memiliki wajah tampan. Itu 6. Apakah alasan-alasan ini memuaskan? Begitu dia selesai berbicara, kamu tersedak teh di mulutmu. Yang terakhir ini apa-apaan? Ternyata, Yang Mulia juga menilai dari wajah. Kemudian saya bertanya lagi, Yang Mulia, mengapa setahun yang lalu memilih saya sebagai target? Kamu pernah mengobati seorang pedagang kuda milikku, dan dia memperhatikan hal-hal aneh di klinikmu. Sejak saat itu, aku mulai menyelidikimu. Namun, saat itu, pikiranmu berpikir ke arah lain. Yang Mulia ini ternyata memiliki mata-mata di sekitarnya. Apakah Kaisar dan para pangeran mengetahui hal ini? Untuk apa dia memelihara begitu banyak mata-mata? Memikirkannya saja membuat kepalaku sakit. Apa sebenarnya yang Mulia rencanakan? Jika tidak ada kejelasan, bagaimana bisa ada kepercayaan dan kerjasama? Alis Xiaoling bergerak sedikit. Pancake besar yang aku lemparkan barusan ternyata tidak membuatmu terbuai. Dan sekarang kamu mulai curiga padaku. Dia merasa sedikit kesal namun juga sangat tertarik. Orang seperti ini, jika dijadikan sekutu, pasti akan menjadi senjata hebat. Xiaoling tersenyum tipis. Kemudian dia sedikit mendekat dan berbisik di telingamu. Ibu kandungku bukanlah permaisuri saat ini. Dia selalu berusaha mencelakakan aku. Istana ini lebih berbahaya bagiku. Itulah mengapa aku harus keluar dari istana demi keselamatanku. Mendengar itu, otakmu terasa kosong. Ini adalah rahasia keluarga kerajaan. Yang Mulia benar-benar menganggapku sebagai orang kepercayaannya. Namun, kamu tidak bisa memastikan apakah ini benar atau tidak. Maka kamu menjawab bahwa kamu butuh waktu beberapa hari untuk mempertimbangkan. Xiaoling diam-diam menyebutmu licik, namun tetap berkata dengan tenang. Jika kamu sudah memikirkannya, ikatkan kain merah ini pada pohon di rumah malam itu dalam 3 hari. Mendengar itu, kamu hampir lega. Namun godaan baru saja dimulai. Dia mengeluarkan sehelai kain merah yang beraroma harum dari sakunya, dan mendorongnya ke arahmu dengan senyum tipis. Tabib, tolong simpan ini baik-baik. Kamu mendadak merasa malu. Ini bukan sekadar kain merah, melainkan pakaian dalam wanita. Kamu menundukkan kepala dengan sangat rendah. Saya tidak berani, Yang Mulia. Saat ini, kamu bersedia mempertaruhkan segalanya. Bahwa ini adalah ujian dari Xiaoling. Tangan Xiaoling berhenti di udara sejenak. Lihat kamu tidak berniat menerimanya. Dia menarik kembali tangannya dengan tenang. Tabib Sen sangat menghormati tata krama. Sepertinya saya terlalu gegabah. Kemudian, dia mengubah nadanya dan berkata, jika kamu tidak mau menggunakan kainku, maka carilah kainmu sendiri. Jika dalam 3 hari aku tidak melihat kain merah itu, maka semuanya akan selesai hari ini. Tabib Sen, jaga rahasia ini rapat-rapat. Jangan sampai masalah menimpamu. Kamu menundukkan kepala lebih dalam lagi. Saya tidak berani, Yang Mulia. Dalam 3 hari kita akan melihat hasilnya. Setelah mengucapkan itu, Xiaoling keluar dari ruangan dan naik ke kereta kuda yang tidak mencolok. Keesokan paginya, saat kamu masih memikirkan tawaran Xiaoling, tiba-tiba terdengar suara keributan dari dapur keluarga. Ternyata Feng Bao sedang berdebat dengan pelayan Shen Yun. Pelayan itu mengejek, masih berani bermimpi jadi menantu putri dan mandiri. Ya, tahu tidak kenapa dia bisa pindah ke Pain Bambu Courtyard? Itu karena ibu keduamu yang memintanya. Harganya adalah tidak pernah bisa mandiri keluar dari keluarga. Mendengar itu, kamu tertegun di tempat. Pain Bambu Courtyard, tempat tinggalmu sekarang. Hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Kamu pikir itu adalah pengaturan ayahmu karena kamu lemah. Ternyata itu permintaan ibumu. Tidak akan pernah keluar dari keluarga Taifu. Ini untuk menjadikan aku bayangan tidak berguna bagi Shen Yun. Pada saat yang sama, kakak sulungmu merawat adik yang sakit. Untuk membangun reputasi baik demi karirnya. Kasih sayang keluarga hanya sebatas keuntungan. Kamu merasa sedih. Kamu kembali ke kamar dengan murung. Kamu mengira masih ada kesempatan untuk mandiri keluar dari keluarga. Tetapi ternyata ayahmu sudah memutus jalan itu. Meski sama-sama anak kandung. Karena Shen Yun menjadi pejabat, kamu harus menjadi batu loncatannya. Dikorbankan untuk memuluskan jalannya. Kamu tak bisa menahan diri untuk tersenyum pahit. Jika langit tidak memberi jalan mundur, maka aku akan bertaruh segalanya. Kamu segera menyuruh Feng Bao untuk menggantung kain merah di pohon. Tanpa kamu ketahui, dari kejauhan ada seseorang yang mengamati tindakanmu. Sosok itu lalu berbalik dan menuju ke istana. Sementara itu, di istana, Xiaoling terlihat sedang minum teh. Tetapi dia sama sekali tidak berminat. Ketika suara panggilan Kasim Cao terdengar dari luar, dia segera duduk tegak. Begitu Cao Jing masuk, dia langsung berlutut dan berkata, "Selamat kepada Yang Mulia atas tercapainya keinginan."
Kain merah itu sudah digantung. Xiaoling menghela napas panjang dengan lega. Jika dia menolak, langkah berikutnya akan sulit dijalankan. Namun, dia ternyata berani mengambil risiko. Aku benar-benar meremehkannya. Awalnya, kamu pikir Xiaoling akan terlihat bahagia, tetapi ternyata wajahnya malah muram. Dia masih belum memahami kondisiku sepenuhnya. Tetapi dia harus berhasil terpilih menjadi menantu putri. Mendengar itu, Cao Jing menghela napas dan berkata, seleksi menantu putri akan dimulai dalam 7 hari. Tetapi dari pihak kaisar belum ada petunjuk apapun. Hari-hari berikutnya kamu juga tidak berdiam diri. Kamu memanfaatkan Hongyu Tower untuk mengumpulkan informasi. Segera kamu mengetahui bahwa seleksi akan menggunakan lukisan sebagai tema. Setiap tema diwakili oleh satu lukisan. Semua lukisan disimpan di ruang baca kekaisaran. Namun, itu saja informasi yang bisa kamu dapatkan. Suatu hari, ketika kamu baru kembali ke rumah, pengurus rumah memanggilmu ke ruang kerja ayahmu. Begitu masuk, kamu melihat pelayan membawa 2 gulung kain. Sekilas saja kamu tahu, kain itu berasal dari toko milikmu. Ayah tidak bisa mendapatkan informasi tentang proses seleksi menantu putri. Hanya ini yang bisa ayah bantu siapkan. Jangan mempermalukan diri di luar. Bahkan jika kalah, harus kalah dengan bermartabat. Kamu tersenyum sinis di dalam hati. Apakah dia akan mengatakan hal yang sama? Jika itu Shen Yun yang mempermalukan diri, kamu hanya menjawab patuh. Ya, ayah. Lalu kembali ke kamar. Kamu melihat Feng Bao, dan menunjuk kain di meja sambil berkata, tukar 2 gulung kain ini di toko. Dengan yang sama persis dan buatkan pakaian baru. Adapun 2 gulung ini, bakar saja. Kasih sayang ayah ini terlalu menekan bagiku. Karena tidak mampu menikmatinya, maka aku tidak akan menerimanya. Keesokan harinya, Feng Bao pergi ke toko kain. Begitu selesai urusan dan keluar, seseorang menabraknya dengan kasar. Dia hampir memaki, tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu di pelukannya. Dia melihat ke bawah dan ternyata sebuah kotak kayu. Dia mengangkat pandangannya, dan itu adalah kusir dari sebelumnya. Feng Bao memegang kotak itu seolah-olah sedang memegang bara api. Dia tahu barang ini tidak boleh dibawa ke kediaman Taifu. Dia langsung membawa kotak itu ke klinik. Setelah menyerahkannya kepadamu, kamu membukanya. Di dalamnya ada 5 lukisan. Setiap lukisan memiliki tema yang berbeda. Kamu memperhatikan setiap lukisan dengan seksama. Tidak melewatkan satu detail pun. Semuanya terekam di dalam ingatanmu. Setelah benar-benar mengingatnya, kamu tersenyum kecil. Xiaoling memang punya kemampuan. Barang yang bahkan departemen rumah tangga dalam tidak bisa sentuh. Dia berhasil menyalinnya diam-diam dari kaisar. Kamu langsung menulis daftar panjang di atas kertas dan menyerahkannya kepada Feng Bao. Siapkan semua ini dalam 3 hari. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang melihatmu. Seperti biasanya, kamu tetap sopan dan hormat saat bertemu dengan ayah dan kakakmu di sekitar klinik atau kediaman Taifu. Namun hanya Feng Bao yang kelelahan, karena harus bolak-balik ke berbagai toko. Waktu berlalu, dan hari itu tiba, saat semua kandidat menantu putri masuk ke istana untuk audiensi. Ketika kereta tiba di gerbang istana, kereta berhenti. Seorang Kasim sudah menunggu sejak lama. Kamu segera turun dari kereta, berjalan mendekatinya, dan memberi hormat lebih dulu. Feng Bao dengan cepat dan cekatan memasukkan satu batangan emas berat ke dalam genggamannya. Dia berbalik, menghindari kerumunan di belakang, dan menyerahkannya ke tangan kepala Kasim. Dalam perjalanan, kamu berbasa-basi dengan Kasim Zhao. Dia mendapatkan emas, jadi suasana hatinya sangat baik. Melihat para pelayan wanita di belakang, dia berseru, Si Chun, bawa tuan muda Shen yang kedua ini ke taman kekaisaran. Pelayan bernama Si Chun itu memiliki rambut yang diikat 2. Wajahnya tidak terlalu cantik tetapi kulitnya putih seperti salju. Dia mengenakan pakaian istana berwarna merah muda pucat. Dia adalah gadis kecil yang menyenangkan. Di bawah bimbingan Si Chun, kamu menuju taman kekaisaran. Setelah bertanya-tanya, kamu mengetahui bahwa kamu bukan orang pertama yang sampai di sana. Ada seorang putra menteri pekerjaan umum, Song Qingming. Konon dia adalah seseorang yang berdedikasi untuk pekerjaannya, dan telah memberikan banyak kontribusi bagi istana. Dia bahkan naik 2 pangkat menjadi wakil menteri pekerjaan umum. Saat memasuki istana, kamu dan Feng Bao berhati-hati mengamati sekeliling. Tiba-tiba kamu melihat busur panah. Ada 10 busur yang tersusun rapi di rak. Jantung Feng Bao langsung berdebar. Babak pertama ternyata adalah kompetisi memanah. Di bawah bimbingan pelayan wanita, kamu duduk dan memperhatikan seseorang di meja sebelah mengenakan pakaian pejabat. Tampaknya itu adalah Song Qingming. Meskipun usianya 26 tahun, wajah dan sikapnya tampak seperti pria berusia 30-an. Wajahnya pucat kekuningan, dan dia tampak lelah. Kamu memberi hormat dan berkata, Saya Shen Yu, berani bertanya, siapa Anda? Saya wakil menteri pekerjaan umum, Song Qingming. Kamu adalah putra kedua dari Shen Taifu? Tidak disangka, Shen Yun memiliki wajah biasa saja, tapi adiknya memiliki penampilan yang tampan. Saat kamu masuk tadi, benar-benar seperti pangeran tampan. Jika ini tentang penampilan, kurasa kita tidak perlu bersaing lagi. Nada bicara Song Qingming terdengar ramah. Tapi kamu merasa ada sesuatu yang tidak tepat.
Kamu tersenyum tipis, lalu memperhatikan mata Song Qingming. Matanya penuh dengan garis darah. Saat ini adalah musim panas yang cerah. Tetapi dia tampaknya merasa dingin dan sesekali mengecilkan bahunya. Kamu menyipitkan mata dan berkata dengan tenang, "Wakil Menteri Song, apakah Anda baru-baru ini?" Begitu kata-kata ini keluar,